Pernah nggak sih kamu kepikiran, dia beneran tertarik nggak ya sama aku? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sinyal-sinyal halus yang seringnya nggak terucap. Dan ini bukan berdasarkan tebak-tebakan loh, tapi dari sudut pandang psikologi. Yuk kita belajar baca apa yang ada di balik kata-kata. Kita semua pasti pernah ada di posisi bingung itu. Coba nerjemahin tatapan mata, senyuman tipis, atau gestur kecil itu rasanya kayak mecahin kode rahasia. Tapi tenang aja, komunikasi nonverbal ini sebenarnya punya polanya kok, dan kita bisa pelajari bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari hal-hal yang lebih dari sekedar kata-kata. Terus kita bakal nyelam ke bahasa fisik yang nggak diucapin. Lihat perubahan ekspresi, kenali isyarat-isyarat hubungan yang lebih dalam, dan akhirnya kita bakal nemuin makna intinya, kepercayaan. Siap? Kita akan bongkar 10 tanda utamanya. Tapi ingat ya, ini bukan semacam checklist yang tinggal dicentang satu-satu. Tujuannya adalah biar kita paham psikologi di baliknya. Gimana sih ketertarikan itu diekspresikan secara nggak sadar lewat gerak-gerik dan nada suara. Yuk, kita mulai dari yang paling kelihatan sama mata, bahasa fisik. Ini adalah sinyal-sinyal yang seringkali keluar gitu aja, bahkan mungkin sebelum orangnya sendiri sadar. Ini komunikasi murni yang datang dari tubuh. Tanda pertama, kontak mata. Coba perhatiin bedanya. Bukan sekedar lirik-lirikan biasa, tapi tatapan yang ditahan sedikit lebih lama dari biasanya. Secara psikologis, ini nunjukin fokus dan minat. Nah, kalau ditambah kedipan mata yang pelan, wah itu sinyal bawah sadar yang kuat banget soal rasa nyaman dan keintiman. Sebelum lanjut ke tanda berikutnya, kita perlu paham dulu soal konsep ruang personal. Bayangin aja, ini kayak gelembung tak kasat mata di sekeliling kita. Siapa aja yang kita izinkan masuk ke dalam gelembung ini, nunjukin sedekat apa kita sama orang itu. Nah, disinilah kuncinya. Pas ketertarikan mulai tumbuh, gelembung 45 cm itu batasannya jadi lebih fleksibel. Keinginan buat lebih dekat secara fisik ngalahin batasan normal. Contohnya, pas lagi duduk bareng, bahunya dibiarin nempel. Itu bukan lagi kebetulan, itu sinyal bawah sadar yang kuat banget. Tanda fisik yang ketiga adalah sentuhan ke diri sendiri. Gerakan kayak mainin rambut atau nyentuh leher itu bukan cuma karena gugup loh. Secara psikologis, ini tuh cara bawah sadar buat narik perhatian ke diri sendiri dan nunjukin keinginan buat tampil menarik di depan kamu. Oke, ini pembeda yang penting banget. Ini bukan soal sentuhannya, tapi respons terhadap sentuhan itu. Apakah dia cuma ngebiarin aja? Atau ada senyum? Atau bahkan balas nyentuh? Respons yang positif dan hangat itu nandain adanya kepercayaan dan ketertarikan. Oke, dari bahasa tubuh, sekarang kita geser ke ekspresi. Ini adalah tentang gimana ketertarikan yang lebih dalam mulai ngubah cara seseorang ngomong. Topik yang dibahas, bahkan sampai penampilannya. Ini menarik banget loh. Beberapa studi nunjukin suara bisa berubah pas ada ketertarikan. Nadanya mungkin jadi sedikit lebih tinggi dan lembut, terus lebih sering ketawa. Selain itu, coba deh perhatiin seberapa sering dia nyebut nama kamu. Nyebut nama seseorang itu cara halus buat bilang, fokusku lagi ke kamu. Nah, slide ini nunjukin pergeseran yang krusial dalam obrolan. Percakapan yang tadinya umum banget soal kerjaan atau hobi, mulai geser ke hal-hal yang lebih personal dan intim. Ini tanda yang jelas banget kalau benteng pertahanan psikologisnya mulai turun, dan dia udah ngerasa nyaman buat ngebuka diri ke kamu. Kutipan ini benar-benar pas buat nangkap esensinya. Perubahan penampilan, kayak parfum baru atau baju yang beda, itu bukan cuma soal estetika. Itu adalah sinyal bahwa dia pengen dilihat dan diperhatiin secara beda sama kamu. Sebuah ekspresi naluriah buat narik perhatianmu secara khusus. Sekarang kita sampai di rangkaian tanda terakhir. Ini adalah isyarat-isyarat yang paling dalam yang nunjukin adanya investasi emosi dan awal dari sebuah keintiman yang nyata. Coba deh perhatiin cara dia gunain waktunya buat kamu. Apakah dia cuma balas chat pas lagi senggang, atau dia secara aktif nyiptain waktu buat ketemu? Nah, ketika seseorang mulai memprioritaskan waktu bareng kamu dan bahkan pengen waktunya diperpanjang, itu sinyal psikologis yang kuat banget. Ketika sebuah hubungan makin dalam, seseorang bakal ngerasa lebih aman buat nunjukin sisi rentannya. Jadi, kalau kamu lihat rentang emosinya makin luas, dari yang malu-malu, kesal yang manja, sampai nunjukin rasa sayang secara terang-terangan, itu tandanya dia ngerasa cukup aman buat jadi dirinya sendiri di depan kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini, hening yang bikin canggung pas lagi ngobrol? Rasanya ada dorongan kuat buat cepet-cepet ngisi kekosongan itu dengan omongan apa aja, karena dia merasanya berat dan nggak nyaman banget. Tapi, saat ikatan emosionalnya udah kuat, hening itu berubah jadi nyaman. Ini adalah tanda yang luar biasa kuat. Kemampuan buat nikmatin momen diam-diaman bareng, itu nunjukin kalau koneksi di antara kalian udah lebih dari sekedar butuh kata-kata.
Kita udah ngebahas 10 tanda dari yang paling kelihatan sama mata sampai yang paling emosional. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya dan ungkap apa sih makna inti di balik semua ini? Nah, ini dia pertanyaan paling penting dari semuanya. Karena kalau kita cuma fokus sama daftar tandanya aja, kita bakal kelewatan inti persoalannya. Inilah inti dari semuanya. Sinyal-sinyal ini pada dasarnya adalah perpanjangan dari rasa percaya, rasa aman, dan rasa hormat. Ini bukan cuma sekedar undangan, tapi sebuah pernyataan bahwa, sama kamu, aku ngerasa aman. Jadi, pesan terakhir dari pembahasan ini adalah soal pergeseran fokus. Daripada sibuk nyari-nyari dan ngertiin setiap sinyal, mendingan fokus ke hal yang benar-benar penting, yaitu ngebangun hubungan di mana seseorang ngerasa cukup aman dan percaya buat ngebuka hati dan dirinya. Itulah kunci yang sesungguhnya.